belajar ya, tapi sebelumnya Bapak absen dulu ya, seperti biasa ya. Adera Sipara, Akar Nur Atif, Ahmad Aditya, Alfariza, Andika, Andira, Ardiansa, Daniel Sandro, Devita, Fatihatul Mulia, Fitri, Hikmatul Alia, Jenita, Khalid Yahya, Rolfiki, Muhammad Aksel, Muhammad Akmal, Muhammad Kaki, Muhammad Alfian, Muhammad Fitri, Muhammad Saputra, Nurullah, dan Sabina ya. Nah baik, hari ini hari Selasa ya. Nah, jadi Bapak ingin membawakan ya. Jadi Bapak ingin membawakan tentang materi IPA, yaitu tentang bagian tubuh-tubuhan. Nah, jadi tentunya kalian tahu ya. Ini Bapak sudah bawa ya, bawa apa namanya? Tumbuhannya ya. Tentu kalian tahu ya. Tumbuhan ini apa? Nah, tumbuhan itu pasti terdiri dari akar, batang, daun, ya itu adalah tumbuhan. Ya. Nah, jadi kita nanti akan membahas tentang tumbuhan ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian juga nanti ada yang namanya proses fotosintesis ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan semua di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya akar, batang, dan daun. Ya, tentunya di sini akar adalah bagian terbawah dari pohon ini. Nah, ini bentuk akarnya seperti ini. Ya, jadi akar itu sebenarnya ada yang akar tunggang, kemudian ada yang namanya akar serabut ya. Nah, jadi itu bisa kalian lihat nanti kalau misalnya di tempat lain ya, misalnya ada kelapa, ada mangga, ya itu punya berbeda-berbeda ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini. Ya, akar ini akar di bagian mana dari tumbuhan? Nah, akarnya ada bagian terbawah, kemudian yang sedikit ada yang namanya batang. Ya, kemudian di atas batang itu ada yang namanya daun. Ya, daun ini berwarna hijau. Nanti kita kemudian juga nanti ada yang namanya bunga. Nah, ini bunga ya. Jadi ada yang namanya bunga. Kemudian yang terakhir ada juga yang namanya buah. Nah, berarti kalau kita hitung semua berapa jumlahnya? Jadi 1 akar, kemudian 2 batang, 3 daun, kemudian bunga dan buah. Berarti ada berapa semuanya? Ada? Ada? Ada berapa ini? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ada 5 ya? Nah, 1, 5. 1, 2, 3, ada 5 ya, ada 5 ya. Jadi ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga dan ada buah, ada 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan apa sih fungsinya dari akar ini? Tahu nggak kalian tahu? Fungsi akarnya apa? Akar ini fungsinya sebagai untuk menyerap air dan mineral dari mana? Dari udara atau dari tanah? Nah, tentunya dari tanah ya, karena dia kan tumbuhnya di tanah, makanya dia menyerap air dari tanah. Kemudian lari ke batang. Jadi fungsinya itu adalah untuk menyerap air dan mineral. Itu adalah fungsi dari akar. Kemudian batang. Batang ini apa fungsinya? Tahu enggak kalian fungsi batang ini?
batang ini fungsinya adalah untuk supaya dia tegak berdiri. Ya, tegak berdiri itu namanya fungsi dari batang. Kemudian juga sebagai alat transportasi. Karena kan air kan lewat dari batang, dari bawah, dari akar, kemudian dia melewati batang. Ya, melewati batang itu fungsinya dari batang. Berarti apa? Untuk tegak berdiri, kemudian untuk transportasi air itu fungsi dari batang. Kemudian kita lari ke daun. Tahu daun? Nah, daun ini berwarna apa ini? Nah, ini adalah hijau daun. Ini adalah berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi daunnya adalah digunakan untuk berfungsi untuk proses fotosintesis. Fotosintesis itu tahu nggak kalian apa itu artinya fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan ya untuk tumbuhan. Ya. Nah sekarang kalian tahu nggak proses fotosintesis itu apa saja ya? Apa saja ini? Apa saja bagian-bagian untuk fotosintesis itu? Yang pertama, tumbuhan memerlukan apa? Cahaya matahari. Kemudian perlu air. Kemudian perlu karbon dioksida. Itu adalah proses untuk fotosintesis. Nah, jadi dia untuk memasukkan itu memerlukan cahaya matahari, memerlukan air, kemudian karbon dioksida. Ya. Nah, karbon dioksida itu didapatnya dari manusia, dari hasil manusia bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian juga bisa diambilnya dari asap kendaraan bermotor atau sisa-sisa pembakaran. Kemudian dari proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan karbohidrat. Bukan karbon, tapi karbohidrat. Nah, jadi oksigen itu sangat diperlukan oleh manusia untuk bernapas. Kemudian karbohidrat pun juga dipakai untuk sumber makanan. Ya, selain manusia juga hewan juga memerlukan karbohidrat untuk makan. Nah, itu fungsi dari daun. Berarti fungsinya tadi apa? Untuk fotosintesis, yaitu proses pembentukan makanan pada tumbuhannya. Kemudian kita lanjutkan ke bunga. Tahu bunga? Nah, jadi setiap tumbuhan itu pasti akan memiliki bunga. Bunga ini adalah apa namanya bunga? Bunga ini untuk menghasilkan buah. Ya, sebenarnya bunga ini punya dua, ya, bunga ini ada bunga jantan, ada bunga betina. Ya, jantan itu tahu nggak jantan? Jantan itu adalah laki-laki, betina itu tahu nggak? Nah, bunga laki-laki atau bunga jantan namanya adalah benang sari. Kemudian yang bunga betina namanya adalah putik. Ya, nah kalian tahu nggak? Proses pembuahan pada buah naga atau buah salak. Nah, buah naga itu kalau dia dikawinkan antara benang sari dan putih dikawinkan, didekatkan itu ya, nanti dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Kemudian juga buahnya besar. Itu juga terjadi pada buah salak. Buah salak itu nanti dikawinkan antara betina dan jantan dikawinkan, atau misalnya didekatkan saja, ya, benang sari didekatkan pada putih, nanti dia akan menghasilkan buah yang sangat banyak, kemudian juga hasilnya besar-besar. Nah, itu adalah proses terjadinya pembuahan atau bunga. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah bunga maka terjadilah pembuahan atau membuat buah. Ya, jadi dari hasil dari pembuahan tadi, bunga tadi, maka terjadi adalah buah. Jadi nanti semua tumbuhan itu akan memiliki buah. Nah, ini buah, ya. Ini buah, ini adalah terjadi pada tumbuhan, ya. Jadi dari awal tadi adalah akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, dan terakhir adalah buah. Buah ini fungsinya untuk apa? Nah, buahnya fungsinya untuk perkembangbiakan lagi. Nanti buah ini kan ada dagingnya, ada bijinya. Ya, bijinya itulah yang dipakai untuk apa? Untuk menambah perkembangbiakan lagi, atau misalnya menambah lagi, ya. Jadi nanti bertambah banyak pohon-pohon yang kita akan tanam, ya. Itu terjadi pada buah yang ada bijinya ini, ya. Nah, baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan tentang materi kedua hari ini? Ada pertanyaan tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan, kemudian fungsinya, ya. Bapak ulang lagi kesimpulannya, yaitu adalah tumbuh-tumbuhan itu yang pertama terdiri dari akar, kemudian batang, kemudian daun,
kemudian ada bunga, dan terakhir adalah buah. Semua fungsinya macam-macam ya. Kalau akar tadi berfungsi untuk apa? Untuk menyerap air dari dalam tanah, itu menyerap air dan mineral. Kemudian batang tadi apa? Untuk tegak berdiri atau menopang tubuh tumbuhan supaya bisa tegak berdiri, atau juga sebagai alat transportasi air ya, dari bawah ke atas. Kemudian ada daun. Daun itu fungsinya untuk fotosintesis, yaitu proses apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kemudian ada yang namanya bunga. Nah, bunganya adalah bakal apa? Bakal buah. Ya, jadi bunganya ada dua macam, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan itu adalah benang sari, bunga betina adalah putih. Kalau misalnya prosesnya itu terjadi perkawinan pada tumbuhan, maka akan menghasilkan buah yang sangat banyak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah buah. Nah, buahnya adalah berfungsi untuk pengembangbiakan yang lain ya. Jadi nanti kalau sudah berbuah, buah itu kan ada bijinya. Nah, biji itu nanti akan ditanam lagi sehingga bertambah banyak ya. Jadi pohon itu akan bertambah banyak dengan adanya buah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini lembar kegiatan siswa atau lembar kegiatan kerja peserta didik. Nah, nanti kalian di sini Bapak tugaskan untuk mengisi atau membuat jawaban. Ini pertanyaan. Di sini ada tentang bagian tumbuhan. Nanti kalian kalian isi dengan misalnya ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Kemudian fungsinya untuk apa? Ya. Nah, ini adalah untuk kelompok 1, silakan nanti satu yang tulis, kemudian nanti ditulis di anggotanya. Ini kelompok 2, silakan dikerjakan, ditulis nanti pohon itu misalnya ada bagian apa saja. Kemudian kelompok 3, ya silakan dikerjakan. Ini kelompok 4, silakan dikerjakan, ambil. Dan terakhir kelompok 5, ditulis, kemudian fungsinya apa? Ya, kenapa? Ya, kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Ya. Ya. Satu yang nulis, kemudian yang lain membantu. Ya. Ya. Boleh. Ya. Jadi, mana? Satu yang nulis, yang lain bantu. Ya, namanya juga. Ya, semuanya ditulis namanya. Ya, ini bagian tubuh tumbuhan. Ya, ya, paham semua ya? Nah, jadi itu dikerjakan. Nanti baru Bapak ambil hasilnya, Bapak lihat. Kira-kira kalian paham nggak dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tentang bagian tubuh tumbuhan? Ya, dari bawah sampai ke atas itu kalian tahu nggak apa saja yang ada di situ? Ya, silakan dikerjakan dulu sebelum nanti Bapak ambil untuk Bapak ambil menjadi sebuah. Ya, tulis saja. Kelompok aja. Kelompok 5 gitu ya. Ya. Ya, silakan yang lain ikut bekerja sama untuk mengisi ya. Nah, itu ada tanda panahnya ya, ada kotaknya juga ya. Yang pertama itu yang di atas, bagian atasnya itu adalah yang kotak kecil itu ya. Itu namanya bagian apa? Misalnya contoh bagian akar. Fungsinya untuk apa di bawahnya? Ya. Ya, ada yang sudah mulai kalian berdiri untuk memberikan jawaban kalau sudah tahu. Belum? Ya, silakan ya. Ya, di bawah itu fungsinya, di atas itu adalah bagian-bagiannya. Itu kan ada 2 kotak kan? Kotak kecil dan kotak besar. Kotak kecil itu bagian tumbuhan, bagian bawahnya itu adalah fungsinya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Itu gambar, kemudian itu ada 2 kotak, kotak kecil, kotak besar.
kotak kecil itu bagian-bagian tumbuhan, kemudian bawah fungsinya. Ya, bagian bawah fungsinya. Ya. Ya, sudah. Ya. Isi sudah. Nah, itu bagian apa itu? Nah, kemudian lagi bagian itu tengahnya. Ya, sudah. Boleh berdiri biar Bapak tahu. Ya, silakan. Sudah ada yang tahu? Dapat? Ya. Sudah dapat semua? Masih isi ya? Ya, jadi nanti itu bakal dinilai sampai di mana pemahaman kalian tentang materi Pak Guru. Kemudian nanti kalau misalnya masih kurang, nanti Bapak akan ganti jelas lagi. Ya. Dapat? Bisa? Ya, taruh di bawahnya dulu. Sudah? Kelompok 5 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 3 masih di dalamnya. Ya, kelompok 1 hampir selesai. Nanti dulu. Ya. Ya, bisa aja ya. Silakan bekerja sama untuk mencari jawabannya supaya kalian dapat hasilnya, karena hasil kelompok itu adalah hasil kerjasama dari teman-teman belajar kerja kelompok supaya nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Ya, dapat sudah? Jadi tadi yang pertama Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa kalian dapat. Ya, itu bagian apa sih? Kan di bagian apa yang diberikan? Apa yang belum kalian tulis? Ya, setelah dapat semua kan tadi ada 5 bagian ya. 5 bagian. Apa yang belum kalian tulis? Ya, kelompok 1 tinggal sedikit lagi selesai. Satu lagi. Apa yang belum? Ya, bunga itu tadi apa? Untuk apa bunga? Untuk terdiri dari berapa macam bunga itu? Bunga terdiri berapa macam? Saya yang Bapak sampaikan tadi apa? Bunga tadi bunga apa yang sudah Bapak sampaikan?
Coba Bapak minta kelompok 1 untuk menyebutkan saja sudut seadanya. Coba sebutkan. Coba berdiri kelompoknya berdiri. Ya sekarang kalian coba menyebutkan bagian-bagian tumbuhan ya. Nah silakan coba. Coba Bapak. Ya coba sebutkan. Baik. Kami kelompok 1 ingin mengerjakan hasil kelompok kerjasama kami. Silakan dibaca. Ya bagian tumbuhan itu terdiri apa saja? Tumbuhan terdiri dari yang pertama apa? Bunganya? Ya sekarang kalian tahu nggak fungsi akar itu apa? Ya kemudian ada batang, fungsi batang apa? Ya lanjut, ada fungsi daun. Ya kemudian ada bunga. Apa sih fungsi bunga? Bunga itu untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan buah. Ya untuk pembentukan buah. Ya kemudian buah itu sebenarnya bunga itu ada dua macam. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Kemudian yang terakhir buah. Buah itu fungsinya apa? Untuk berkembang. Nah, penyebaran benihnya itu disebar lagi ke tempat lain sehingga bunga itu akan bertambah banyak. Baik, Bapak ambil ya, sini ya. Baik, silakan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak kira cukup ya sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.